Bukan gua. Lu tahu itu siapa? Hai guys, this is Didis and welcome back to my vlog. Hari ini aku mau bentar, aku mau ngucapin minal aidin dulu, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini aku mau ajak kalian house tour. Ini karena aku itu memang tinggal di rumah untuk mahasiswa gitu yang disediakan oleh pemerintah. Sebenarnya nggak cuman di sini doang student itu bisa tinggal gitu, di rumah-rumah yang bukan khusus mahasiswa juga bisa. Ini itu namanya Studentenwoonheim. Jadi memang dia itu dikhususkan untuk mahasiswa yang kuliah di sini gitu, di Hamburg tepatnya. Ada juga, jadi ini disediain sama pemerintah. Ada juga yang kayak privat itu. Jadi kayak ini swasta, jadi bukan oleh pemerintah. Jadi ya gitu bedanya. Ya sudah, ayo let's go. Tapi ini aku mau belanja dulu, lihat aku bawa tas. Biar keren aja gitu pembukaannya di sini. Nah, kalau yang aku lihat sih orang Jerman itu rata-rata tempat tinggalnya di gedung kayak gini. Jadi semacam apartemen kayak gini loh. Ada yang studio apartemen lah, ada yang emang tinggalnya bertiga, ada yang berempat kayak yang aku ini. Itu namanya Wohngemeinschaft atau tinggal bareng-bareng sama orang gitu, disingkat WG. Nah, rata-rata tuh yang punya rumah gitu memang orang yang udah kerja atau udah berkeluarga gitu. Keluarga juga ada kok yang tinggalnya kayak di WG gitu. Memang tipe-tipe apartemen kayak gini karena memang kayaknya lebih mudah juga sih dan lebih murah juga kan jadinya gitu. Kalau orang kaya biasanya dia punya rumah sendiri dan memang ada nggak komplek juga sih daerah-daerah yang kayaknya high class gitu loh guys. Waktu itu aku pernah diundang ke rumahnya guru aku dan dia tinggal yang kayak gitu. Dan ini kalau misalnya kalian lihat, nah biasanya kalau misalnya orang tinggal di apartemen, dia tuh harus ngebel dulu dari bawah kayak gini. Misalkan kita cari dulu nama orang yang mau kita kunjungin gitu. Nih aku lagi cari nama aku. Nanti tuh kalau misalkan kita pencet, kita bel gitu, nanti dia nyambung ke rumah kita gitu. Jadi bunyi di rumah kita, terus habis itu kita bukain dari atas, pintu di depannya kebuka kayak gitu. Nanti ya bunyi sendiri belakang. Nah kalau kalian masuk tuh kenapa ada Richard ya? Aduh. Nah kalau kalian masuk di sini tuh ada tempat mesin cuci. Jadi kita di rumah kita tuh masing-masing tuh nggak ada mesin cucinya. Jadi kalau misalnya kita mau nyuci tuh cucinya di sini kayak gitu loh. Dan mudah banget juga. Jadi kayak cuma tinggal pilih mesinnya, masukin koin. Kalau buat nyuci 2 euro. Ini mesin cuci. Kalau buat pengering dia 1,2 euro. Jadi kalian tinggal masukin uangnya, terus pilih nomor mesinnya, terus udah deh beres. Oke, let's go. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau rugi juga, kalian nyucinya 2 minggu sekali aja guys, jangan sering-sering. Karena mahal nggak sih 2 euro nyuci doang? Maaf ya, saya mah student kere. Terus udah, ini nggak usah ngomong lah. Nah di sini tuh tempat kotak pos gitu. Jadi kalau misalnya mau, ini punya mana ya aku ya? Oh ini, nah ini punya aku. Jadi kalau misalnya kalian mau kalian dikirimin paket kayak gitu-gitu, bisa nyangkutin di situ. Nyangkutin. Oke. Terus di sini juga ada ruang musik gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen beli piano atau apa, bisa main di sini juga. Dan ini kedap suara juga gitu. Oke, let's go. Nah di sini ada pintu, di kiri ini ada pintu, itu untuk keluar ke taman belakang gitu. Jadi kalau bisa juga kita masuk ke sana. Nah ini taman belakangnya. Tapi ini masih jelek soalnya belum tumbuh tanaman-tanaman. Nah, yang aku itu lantai 4, jadi yang paling atas sih kalau di sini, karena yang paling atasnya lagi nggak ada balkonnya. Gitu deh. Biasanya kalau misalnya lagi normal ini orang-orang udah berilen nih cuaca kayak gini. Nah kalau kita jalan dikit, lurus lagi dikit, itu masih gedung rumah aku. Itu ada tempat masuk kedua, jadi kayak ada 2 jalan itu untuk masuk, dan pintu belakangnya itu ada 2. Dan di sini ada tempat sampah gitu loh, buat buang sampah yang gedenya kayak gitu. Nah kayak gini lah semacam bentuk kayak satu lagi. Jadi kayak ada 2 taman belakang gitu loh. Ya gitu. Kak, naik lift. Nah ini dia
Iya guys, ini lantai 4. Biasanya tuh nah, itu kayak itu contohnya itu tuh apartemen sendiri. Jadi bukan yang tinggal sama bareng-bareng sama orang gitu loh. Di sini ada yang tinggal sendiri, ada yang tinggal buat berdua, ada yang bertiga, ada 4, berlima juga ada. Biasanya tuh itu STW-nya termasuk bentar, menggema. Nah, ini pemandangan di depannya. Biasanya itu ada juga, ini tuh kan termasuknya STW yang modern ya. Jadi memang baru dibangunnya tahun 2017. Jadi aku tuh adalah salah satu orang yang tinggal pertama juga gitu di sini. Biasanya tuh kalau STW yang lama, dia tuh satu floor gini, dia dapurnya satu, kamar mandinya, maksudnya dapurnya buat satu floor gitu. Biasa ada satu atau dua lah. Terus kamar mandinya ada beberapa kayak gitu buat satu floor. Kalau ini memang konsepnya udah kayak apartemen, bener-bener apartemen aja jadinya. Nah, oke, welcome to my house. Aduh. Nah, bukan gua. Lu tahu itu siapa? Gua lagi bikin vlog. Oke. Pertama kali kalian lihat di rumahku itu adalah kamar mandi. Untuk kamar mandi. Terus ini ada rak sepatu. Ini punya kita sendiri, jadi nggak dikasih dari STW-nya. Rata-rata itu sebenarnya STW mobiliet, itu artinya udah ada barang-barang gitu disediain. Tapi yang kayak gini-gini tuh enggak, kayak tuh tempat jemuran, rak sepatu, itu sepatu aku buat by the way, sama yang itu juga. Terus ya itu biasanya kita harus isi sendiri lagi. Nah, ini kamar mandi cewek. Tadi tuh kamar mandi cowok, jadi kamar mandinya ada 2. Ini kamar mandi cewek. Ya begitu bentuknya, barangnya banyak karena ya namanya juga cewek. Terus gak ada shower ya guys, showernya cuma di situ doang. Struggle is real. Nah gitu. Terus sini kamarnya Ian nih, pintu pertama tuh kamarnya Ian. Terus di sini ada balkon, kamar kita tuh ada balkonnya. Kalau yang berempat itu rata-rata ada balkon. Terus di sini dapur, sama sekaligus living room. Kita lihat balkonnya dulu deh. Nah, balkonnya itu dari balkon kita tuh view-nya sebenarnya nggak bagus-bagus sama sih. View-nya itu ya rumah orang, dan kalau lihat ke bawah tuh taman yang tadi kita lihat, sama tempat sampah tempat pembuangan sampah itu, sama ada tempat sepeda juga gitu. Terus nih living room sekaligus dapur. Ini kayak kompor gitu-gitu udah disediain dari STW. Tapi kayak alat-alat masak itu kita harus tambahin sendiri. Pokoknya semuanya piring gitu-gitu nggak ada yang sediain. Iyalah ya, ngapain juga gitu disediain dari STW-nya. Terus tempat sampah juga ada yang kita beli sendiri. Nah, ini microwave itu dari om aku. Terus rice cooker, coffee machine yang kayak gitu-gitu itu kita punya sendiri. By the way ada si Richard apa ini. Ini juga TV-nya punya Bapak Richard gitu. Terus meja sama sofa juga udah dikasih sih dari STW ya, lumayan. Dan by the way aku ada nemu disinfektan kemarin pas belanja. Ini juga meja punya teman aku yang mau pindahan tapi belum bisa balik gitu. Nah, di lorong ini tuh ada kamar-kamar juga. Ini kamarnya Richard. Terus yang depan itu tadinya kamar Mei, tapi sekarang tinggalin sama orang Jerman. Ini patu-patu juga soalnya tadi nggak cukup di sana. Kasihan kalau yang lain gak ada tempat. Dan this is my room. Ayo kita masuk. Ini tempat ya. Ini juga mejanya aku beli sendiri. Ini bukan dari STW-nya, aku beli sendiri. Karena nggak cukup juga barang-barang aku. Ini biasanya kalau misalnya mau siap-siap di sini, terus kayak itu daftar makanan yang bagus buat badan. Terus ini menu-menu yang menu wacana, jadi belum pernah dibikin sama aku. Terus di sini ada keyboard juga. Aku beli keyboardnya dari temen. Terus itu foto-foto keluarga, teman-teman semua pokoknya. Terus kasur. Oh, ini kasurnya
ranjang juga udah dapat, kasurnya juga udah dapat, tapi kayak bantal-bantal terus selimut gitu-gitu itu punya kita sendiri. Nah kalau kasur yang di bawah ini punya temen aku. Dia kan mau pindahan kan yang sini gitu, tapi dia belum bisa ngambil karena ya memang nggak bisa balik aja ke Indonesia, dari Indonesia ke sini gitu. Sini meja belajar juga udah dari sini. Kalau itu tempat kain kotor bukan punya dan bukan dari STW, jadi itu punya aku emang. Itu buku-buku, jadwal-jadwal, quotes-quotes, motivation, terus ya. Oke guys, jadi kalian udah lihat-lihat rumah aku, dan aku mau kasih catatan karena nggak semua serumah mahasiswa itu kayak gini, dan nggak semuanya juga harus tinggal di STW kayak gini gitu. Bisa aja di tempat tinggal lain, di tempat kayak ya apartemen sendiri atau yang bareng-bareng sama orang yang bukan dari pemerintah kayak gitu loh. Dan gak semua bentuk, ya itu tadi aku bilang gak semua bentuk STW itu kayak gini gitu. Ada yang, karena ini memang termasuknya baru, jadi mungkin agak lebih modern kayak gitu. Karena ada juga yang agak lebih tua gitu gedungnya kan, beda-beda juga kan kalau gedung yang udah agak tua gitu. Aku hoki sih dapet tempat ini doang. Jadi ya, nah udah kan. Terus aku juga mau tahu ke kalian harga rumah ini tuh aku per bulannya 355 euro atau sekitar berapa ya? Disinilah nanti aku kasih, karena aku nggak tahu kursnya sekarang berapa. Harganya juga variasi ya. Memang di sini kalau rumah mahasiswa itu agak sedikit lebih murah gitu. Mungkin aja kalau misalnya tipe rumah yang bukan untuk mahasiswa tapi kayak gini bisa jadi lebih mahal kayak gitu loh. Tapi karena ini memang sistemnya dari pemerintah dan kayaknya dimudahkan dan diringankan gitu loh sama pemerintah untuk mahasiswa, jadi dia agak lebih murah gitu. Walaupun memang tidak murah sih, saya juga tertatih di sini. Ya begitulah. Aku nggak nyebutin living cost lain-lainnya, maksudnya kayak biaya hidup aku yang selain rumah gitu, karena nanti aku bakal bikin konten sendiri untuk itu. Jadi tungguin aja ya guys. Sekian video aku hari ini, semoga kalian suka, semoga bermanfaat juga. See you on my next video guys. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.